Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang besar, terutama kenikmatan kesempatan untuk bisa kita terus beramal soleh, untuk terus kita bisa menambah pahala di timbangan kebaikan kita kelak di mizan, dan kesempatan kita untuk terus beristighfar, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kesempatan untuk kita terus menyelesaikan amanah-amanah yang dibebankan kepada kita dan menyelesaikan urusan-urusan yang belum kita selesaikan. Maka nikmat ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang dengan nikmat ini kita bisa merasakan kelezatan-kelezatan. Nikmat itu adalah nikmat kehidupan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita tentang nikmat tersebut, yang banyak di antara manusia melupakan atas nikmat tersebut. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak di antara manusia itu lalai dan tidak pandai bersyukur atas dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan, dan nikmat al-faragh, yaitu nikmat kesempatan atau hidup. Andaikan orang-orang yang telah wafat di alam barzah sana bisa memberitahukan kepada kita yang masih hidup, maka tentunya mereka akan menyampaikan nasihat yang amat sangat berharga kepada kita, agar kita orang-orang yang masih hidup ini jangan pernah menyanyiakan kesempatan untuk bisa terus beramal. Jangan sampai menyanyiakan kesempatan waktu untuk kita menyanyiakan waktu tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi setiap waktu yang kita miliki dan semua aktivitas yang kita lakukan betul-betul bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka amat sangat merugi orang-orang yang dari setiap waktu yang terlepas dari dirinya, karena sesungguhnya kita ini merupakan bagian dari waktu dan waktu. Para ulama memberikan nasihat, ya ibna Adam, innama antal ayyam wa idza dhahabal yaum dhahaba ba'du. Wahai anak keturunan Adam, innama antal ayyam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan dari waktu dan waktu. Wa idza dhahabal yaum, jika hari waktu telah hilang dari dirimu, dhahaba ba'du, maka sesungguhnya bagian dari dirimu telah hilang. Karena sesungguh umur kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak sebelum Lauhul Mahfuz, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menulis setiap kejadian. Allah memerintahkan alam untuk menulis segala sesuatu yang terjadi di atas,
yang nanti Allah akan ciptakan dan tetapkan. Allah telah rancang semuanya. Maka Allah pertegas lagi, ketika kita berada di usia kandungan ibu kita, sebagian ulama berpendapat usia 42 hari, tapi sebagian pendapat ulama usia 4 bulan atau 120 hari, maka kita ditiupkan ruh. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Maka Allah telah menetapkan 4 perkara ketika kita berada dalam kandungan ibu kita dalam umur 120 hari. Sebagian ulama menyebutkan 40 hari. Ini perbedaan dalam redaksi riwayat. Inna ahadukum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma alaqatan mithla dhalik. Tapi dalam riwayat lain thumma alaqatan fi dhalik. Maka mithla dhalik dengan fi dhalik ini berbeda dengan serupa dengan di dalamnya. Maka jika disebutkan fi dhalik, maka berarti proses menjadi nutfah, proses menjadi alaqah, proses menjadi mudghah itu hanya terjadi sekitar 40 hari. Tapi kalau mithla dzalik seperti itu, maka berarti 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah, berarti 120 hari. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang jelas ditetapkan umur kita, ditetapkan rezeki kita, ditetapkan amal dan keadaan kita ketika kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang akan terjadi. Maka Allah tulis dari apa yang akan terjadi. Maka kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Apakah kita min ahlil jannah atau min ahlinar. Itu sudah Allah tulis. Cuman kita tidak tahu, dan Allah memerintahkan kita untuk berusaha bagaimana meraih surganya Allah. Allah memberikan kita pegangan pedoman agar kita berusaha untuk bisa selamat dari kehidupan di neraka jahanam, dan kita bisa selamat masuk ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmatnya. Maka oleh karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk menasihati Fir'aun. Apakah Allah tidak tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman? Allah tahu bahwa Fir'aun itu penduduk neraka, dan Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam sebagai cara agar Fir'aun tidak bisa berhujjah. Karena ada orang yang tidak memberikan nasihat kepada dirinya, maka dibantah oleh Allah dengan Allah telah mengirimkan 2 orang nabinya yang terbaik, di antaranya yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, hidup adalah nikmat yang sangat besar. Maka orang-orang yang bunuh diri itu berarti tidak tahu bahwa sesungguhnya kehidupan adalah sumber kenikmatan. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, "Atsiru hadimul ladzat," perbanyaklah kalian yang akan menghancurkan segala kelezatan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Tapi berapa banyak waktu yang kita miliki ini kita sia-siakan. Ngobrol hal yang ngalor ngidul, tidak ada faedahnya. Kadang-kadang ngerasani orang, kadang-kadang hanya nonton sinetron, kadang-kadang dihabiskan hanya untuk lihat video-video pendek dari status-status orang. Habis kalau kita punya 50 atau 20 teman, kemudian kita hanya baca status mereka, sudah berapa banyak waktu yang kita buang. Makanya kalau kita tidak ada status yang penting, yang berfaedah bagi orang lain, gak usah bikin status. Betul lah, karena dengan status kita itu akan dibaca orang, akan diperhatikan orang. Kasihan mereka yang buka status teman-temannya, hanya melihat WA saja, hanya melihat status orang saja. Belum lagi nanti video-video pendek yang kita buat, yang tidak ada faedah manfaatnya, baik dunia maupun akhiratnya. Maka kasihan mereka yang membaca video-video kita. Kadang-kadang saya pernah dapat WA, isinya tentang sebuah bencana. Bencana terjadi, sudah kita buka ada videonya. Bencana terjadi setanah longsor, kemudian ada gambarnya, ada video.
yang melihat ada sebuah alat berat yang di bawah tebing, kemudian ada tebing, kemudian bergerak videonya itu kondisinya melihatkan suasana di mana tebing ada eskavator, ya ada, pokoknya itulah alat-alat berat. Tiba-tiba videonya naik ke atas, ternyata ketika naik ke atas ternyata itu koran yang sedang di video. Lalu ada kopi, seruput dulu mas, nggak ada bencana hari ini kan. Na'udzubillah ya. Maka ini sudah menghilangkan waktu orang. Sudah enak-enak nunggu apa bencananya kan gitu kan. Sudah saya buka, sudah saya download, kehilangan data, kemudian sudah paling tidak ya 1 menit lah kita kehilangan waktu, hanya nonton, hanya untuk dagelan saja. Ini kadang-kadang kalau kita perhatikan rugi sebenarnya kita kehilangan waktu tersebut. Sangat berharga. Makanya sampai orang-orang telah meninggal mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Rabb, andaikan engkau tangguhkan sebentar umurku saja, sebentar saja, saya akan lakukan 2 perkara. Fa asaddaq wa aqum minas sholihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menunaikan ibadah haji. Wa aqum minas sholihin, kata Imam Ibnu Abbas, saya akan tunaikan ibadah haji. Maka oleh karena itulah ini penyesalan orang-orang yang telah wafat. Dalam satu ketika Rasulullah lewat satu makbarah, Rasul mengatakan, tahukah kalian apa yang diinginkan orang di makbarah ini, di kuburan ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, sungguh 2 orang ini, orang penghuni kubur ini sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan sebentar saja untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang sholat 2 rakaat itu lebih dia inginkan dari kalian menginginkan seluruh dunia ini, isi dunia ini. Itu lebih diinginkan orang itu bisa sholat 2 rakaat. Maka waktu yang amat sangat berharga. Bagaimana para ulama menghiasi lidah-lidah mereka untuk mengisi waktu mereka, tidak ingin kehilangan waktu kecuali ada nilai amal soleh. Bahkan mohon maaf, tidur sekalipun itu mereka tidak mau kehilangan waktunya kecuali ada nilai pahalanya. Sehingga ketika mereka tidur tidak sekedar bruk turu mapan tidur selesai, tidak. Tetapi bagaimana tidurnya mengandung pahala, sehingga ketika waktu tidur itu betul-betul bernilai pahala setiap menitnya. Kenapa? Karena tidurnya sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidurnya di awal malam, terus tidurnya diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan sekedar, maka semua apapun yang kita lakukan, kalau diingatkan kepada Allah, maksudnya dikaitkan dengan Allah, kita mengingat Allah, maka insya Allah itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mau makan, saya ingat Allah, ya Allah, ini rezeki darimu. Ya Allah, saya ucapkan bismillah dengan namamu ya Rabb yang telah memberikan rezeki ini. Maka kita makan dengan tangan kanan, makan dengan cara yang pelan-pelan, makan dengan sesuai sunnah, makan yang diambil makan itu dari pinggir misalkan, maka menghabiskan seluruh makanan. Kalau perlu menjilati jari-jari kita atau minta dijilatkan orang jari-jari kita. Loh betul Ibu. Loh ada hadisnya. Maka jilatilah jari-jarimu setelah makan atau minta dijilati. Tapi sama suaminya atau sama istrinya. Paham ya? Masa makan di warung selesai, Pak, bakul nih, tolong jilati. Mani. Enggak mungkin, Pak. Maka ya tentunya kalau supaya romantislah dijilati istrinya, kalau istri dijilati suaminya, atau dijilati sendiri kalau sama-sama enggak berhasrat ya misalkan. Maka itu sunnah. Maka ketika kita kerjakan semua dikaitkan dengan Allah, maka Allah akan menilai pahala. Begitu pula ketika Rasulullah mengatakan seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia mencari rizki dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dia tahu bahwa Allah ridho terhadap hamba yang bertanggung jawab terhadap anak istrinya, memberikan nafkah kepada mereka. Dan dia tahu bahwa dia dalam rangka mencari ridho Allah tidak akan mungkin mencari harta dengan cara yang haram atau mengambil sesuatu yang haram. Maka semua itu diniatkan karena Allah, diingatkan, dikaitkan dengan Allah. Maka semua harta yang diberikan kepada anak istrinya itu dicatat oleh Allah sebagai sedekah.
luar biasa. Kalau ngasih sodakoh mobil kepada tetangga berat, apalagi kepada ustadznya yang ngisi misalkan ya. Misalkan itu ya. Berat, maka kasihlah mobil atau motor kepada istri jenengan, tapi niatkanlah dalam rangka mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Maka semua itu akan dinilai sebagai sedekah. Maka jamaah dimuliakan Allah. Maka ada seorang suami ustaz, saya itu kalau terima gaji semua saya sedekahkan. Sama siapa? Istri saya. Selama diniatkan mencari keridhaan Allah, maka itu menjadi sedekah baginya. Maka jamaah dimuliakan Allah, kalau punya suami model begini senang atau tidak ibu-ibu? Semua hartanya disedekahkan ke istri. Senang apa mboten ibu? Alhamdulillah. Sing seneng bapak-bapak nggih. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidurnya diniatkan karena Allah, menjalankan perintah Allah, karena Allah tidak senang dengan hamba yang dolim terhadap fisiknya, terhadap matanya, terhadap tubuhnya. Karena kata Salman Al-Farisi nasihatkan kepada Abu Dar, mengatakan, ya Abu Dar, sesungguhnya matamu itu punya hak, tubuhmu punya hak, maka berikanlah hak-hak mereka. Jangan engkau bergadang terus, meskipun engkau bergadang dengan zikir, maka tidurlah. Maka apa yang disampaikan oleh Salman ini disampaikan kepada Rasulullah oleh Abu Dar. Ya Rasulullah, Salman mencegahku sholat awal malam, kemudian saya tengah malam sholat dicegah, baru sepertiga malam saya suruh bangun untuk sholat. Maka kata Rasulullah SAW, benar apa yang dinasihatkan Salman. Maka kalau tidur kita, niat kita karena Allah, kita tidak ingin mendolimi tubuh kita atas perintah Allah, lalu tidurnya di awal malam sesuai sunnah, tidurnya dengan berdoa lebih dahulu, miring sisi sebelah kanan, maka semua waktu tidur kita akan bernilai pahala. Maka kata para ulama, orang yang paling banyak menuai pahala adalah orang yang paling beradab dan paling berakhlak. Itulah orang yang paling menuai pahala. Tentunya adab dan akhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita makan, ketika masuk kamar mandi, ketika kita lepas pakaian, ketika memakai pakaian, ketika keluar rumah, ketika naik kendaraan, ketika kendaraan kita naik ditanjakan, ketika turun ditanjakan, semua kita akhlak adab kita gunakan dengan doa-doa, dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah, maka argo pahala itu akan berjalan terus seiring waktu yang berkurang dari kehidupan kita. Coba bayangkan, masuk kamar mandi saja, kalau kita hitung-hitung, masuk kamar mandi berapa kali sehari? Jangan berapa kali masuk kamar mandi? Kita hitung-hitungan supaya kita menyadari bahwa kerugian besar yang telah terjadi pada diri kita. Sekarang masuk kamar mandi kita anggap saja minimal 5 kali setiap waktu sholat, 5 kali dalam sehari. Dan setiap masuk kamar mandi berapa amal sunnah yang telah kita tinggalkan? 1, masuk dengan kaki kiri atau kanan? Kiri. 2, berdoa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. 2, ketiga, di kamar mandi jangan berlama-lama, apalagi karaokean, jangan. Lo ada ibu di kamar mandi karaokean sambil berendam di bathtub. Yang keempat, keluar dengan kaki kiri, dan yang kelima, kanan. Tes ibu ya. Keluar dari kaki kanan, dan yang kelima, ghufranaka, ampunanmu ya Rabb. Maka ada 5 minimal di dalam sunnah kita masuk kamar mandi. Baru 1 kamar mandi sudah ada 5 amalan yang kita tinggalkan. Kali 5 dalam sehari berarti sekitar 25 amalan telah kita tinggalkan sia-sia. Kalau setahun ada 365, berarti ada 9.125 amalan kita tinggalkan hanya urusan kamar mandi. Itu baru 1 tahun. Kalau kita hidup sudah 30 tahun beramal, anggap saja rata-rata 40 tahun, meskipun ini wajah-wajah banyak 17-an kayaknya ya. 17 dibalik ya. Nah, katakanlah 30 tahun atau 40 tahun lah kita telah beramal, umur 50-40 tahun kita mulai beramal. Dihitung amal kita sejak balik misalkan 40 tahun. 9.125 dikalikan 40. 365.000 amalan.
yang telah kita tinggalkan selama 30 tahun, baru urusan kamar. Belum ketika jenengan sisiran berkaca ada doa dan adabnya. Belum nanti pakai pakaian dan melepaskan. Belum keluar rumah, belum nanti naik kendaraan, belum nanti ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, belum sesuatu misalkan ada petir, belum menjawab adzan. Sunnah-sunnah yang begitu banyak kita tinggalkan. Terus amalan apa yang bisa kita kita harapkan untuk bisa memperberat timbangan kita? Sedangkan banyak di antara amalan yang telah kita lakukan kadang mengandung riya, betul atau tidak? Kadang kita ada ujub kebanggaan, kadang-kadang dilakukan tidak sempurna, kadang-kadang dilakukan hanya ala kadarnya, atau sekedar menggugurkan kewajiban. Sementing sholat rampung bar, dia nggak gagas apakah sholatnya diterima atau tidak. Orang yang tidak punya rasa was-was atas amalnya diterima atau tidak, itu menunjukkan bahwa amalnya tidak berkualitas. Orang yang takut amalnya tidak diterima, sehingga dia akan berusaha dengan sekeras mungkin agar amalnya itu betul-betul diterima oleh Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Maka salah satu sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menangis, wallahi andaikan ada satu sholatku yang aku tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sungguh sangat bahagia. Itu mengkhawatirkan. Kita khawatir nggak terima? Sholat kita diterima atau tidak? Kita khawatir atau tidak? Atau jangan-jangan sembuh orang mudeng Pak Ustaz, sementing sholat raduso rampung bar ya. Biasanya orang-orang seperti ini yang tidak gagas sholatnya diterima atau tidak, itu biasanya kalau imam sudah rukuk, dia akan lari mengejar supaya dapat rukuknya imam, ya atau tidak? Ya. Karena kalau imam sudah bangkit dan dia belum takbiratul ihram baca al-fatihah kemudian mengikuti rukuknya imam, maka dia harus menambah satu lagi, dan menambah itu dianggap perkosok ya. Dan menambah itu dianggap kerugian. Padahal para sahabat Rasulullah mengatakan, "Arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal." Untuk apa? Untuk sholat. Jadi waktu sholat bagi para sahabat, bagi Rasulullah adalah waktu istirahat. Jenengan ketika kuliah, ketika sekolah, paling menyenangkan waktu nopo ini, Bu? Waktu ujian, waktu pendadaran, atau waktu sekolah, waktu pelajaran, atau waktu istirahat? Istirahat. Sekarang sudahkah kita jadikan waktu sholat untuk waktu istirahat? Kadang-kadang adzan meneh kan itu kan. Lah, kadang-kadang begitu. Lagi wes sholat zuhur, wes sholat asar. Terus wes meh komat lagi teko kan gitu. Nah, maka inilah yang kadang-kadang berat, kadang-kadang amal apa yang akan kita maksimalkan untuk bisa menjadi hal yang akan mendatangkan rahmat Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang penuh dengan kelalaian dari segala amal-amal soleh yang Allah telah berikan kesempatan untuk bisa mengerjakannya, yang kadang-kadang umur tinggal sisa-sisa ya, tinggal saknyuk masuk kuburan kan misalkan ya, maka ini yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan pelonjakan peningkatan pahala. Pelonjakan peningkatan pahala. Mungkin kita tidak sebaik sebagian orang yang setiap waktu, setiap aktivitas semua bernilai pahala. Tapi paling tidak kita perhatikan minimal waktu-waktu yang bisa melonjakkan pahala kita. Seperti malam Qadar. Satu amalan di malam Qadar diberikan pahala oleh Allah lebih baik dari amalan itu dikerjakan selama 80 tahun. Bayangkan, itu pelonjakan amal yang luar biasa. Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Dan sekarang kita masuk bulan Dzulhijjah, bulan yang merupakan bulan haram, bulan yang merupakan banyak korban dilakukan pada bulan ini. Di bulan lain ada korban, ada, yaitu akikah, tapi sedikit, tidak sebanyak bulan Dzulhijjah. Kemudian juga bulan Dzulhijjah merupakan bulan haji, dan bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dimana memiliki 10 hari terbaik di dalam Islam, yaitu sejak tanggal 1 hingga tanggal 10. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Wal fajar, demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Kenapa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena Allah lah yang satu-satunya menciptakan waktu fajar.
Dan waktu fajar inilah waktu yang digunakan untuk ketetapan satu hukum syariat. Jika waktu fajar telah terbit, maka orang yang berpuasa tidak boleh lagi makan. Jika waktu fajar telah terbit, maka mereka harus melaksanakan sholat subuh. Kan gitu. Maka ini waktu fajar sebagai waktu di mana akan ditetapkannya syariat-syariat Allah. Inilah kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar. Karena waktu fajar penting. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Maka jamaah dimuliakan Allah. Kemudian Allah katakan walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Maksudnya malam-malam 10, kata Rasulullah, innal ashra al-adha, yaitu sungguhnya yang 10 itu adalah 10 waktu Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini dikuatkan dengan ayat, dibuka dengan fajar dan ditutup walayalin ashar, dikurung dengan wasyaf'i wal watar. Asy-syaf'i bilangan genap, yang dimaksud kata Imam Ibnu Abbas yaitu tanggal berapa itu? Bilangan genap. Apa yang dimaksud bilangan genap? Tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watar dan witir tanggal 9 Dzulhijjah. Maka al-watar witir ini tanggal 9 Dzulhijjah, inilah yang disebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah, yang dikaitkan kuat dengan tanggal. Tidak dikaitkan dengan tempat dan kejadian, meskipun tempatnya namanya Arafah, karena itulah padang Arafah. Maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang menggunakan matlak global karena Dzulhijjah itu berkaitan dengan tanggal 9, yaitu Saumu Arafah, maka dikaitkan dengan tempat, kejadian, dan waktu. Sehingga yang lebih tepat menurut pendapat pertama, yaitu waktu lebaran itu tanggal besok hari Ahad karena menggunakan matlak global. Tapi pendapat ini dibantah oleh pendapat kedua, yang lebih tepat adalah matlak wilayah. Jenengan kapan Ibu? Senin atau Ahad? Ahad atau Senin? Ahad atau Senin? Yang Ahad siapa coba? Banyak juga. Saya dulu ketika di pesantren, saya selalu mengikuti guru-guru saya, kiai-kiai saya menggunakan matlak global, matlak wahid, karena Arafah dikaitkan, Saumu Arafah dikaitkan dengan tempat, waktu, dan kejadian. Waktu, tempat, dan kejadian, yaitu wukuf di Arafah. Tetapi beberapa tahun terakhir saya berpindah ke matlak wilayah. Kenapa? Karena lebih rojih, lebih kuat menurut yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Alasannya ada yang mengalaskan begini, Ustadz, sekarang Indonesia itu kan 4 jam lebih awal. Bagaimana kok bisa lebarannya belakangan? Betul nggak Ibu? Betul. Apa alasannya? Ya, karena perhitungan hari, waktu itu menggunakan matahari. Paham ya? Yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, terbit fajar itu menggunakan apa? Matahari. Sedangkan pergantian bulan itu menggunakan apa? Bulan. Jadi nggak nyambung Ibu. Paham? Jadi 4 jam lebih dulu belum tentu harus sholat idnya lebih dulu, belum tentu. Bahkan kita kan ukurannya bulan, pergantian bulan. Melihat bulan lebih awal dengan melihat bulan lebih akhir, mana yang punya potensi munculnya hilal? Melihat awal atau yang melihat akhir? Melihat akhir. Paham ya? Melihat awal itu potensi hilalnya belum tentu muncul. Paham? Saya gampang sederhana. Saya melihat hilal hari Jumat dengan saya melihat hilal hari Sabtu, mana yang kemungkinan munculnya hilal? Hari Sabtu. Paham? Sederhananya begitu. Maka ketika kita melihat hilal itu lebih akhir, maka munculnya hilal akan lebih kuat karena umur hilal naiknya itu lebih tua. Paham? Umurnya lebih tua, maka akan jelas lebih kelihatan daripada yang awal. Saudi dengan Indonesia, mana yang lebih melihat hilal duluan? Indonesia apa? Melihat hilal duluan.
Bukan maksudnya kita berusaha untuk menetapkan apakah sudah muncul hilal atau tidak. Itu kan kita duluan. Paham ya? Kita 4 jam lebih dulu mengobservasi hilal di hari ke-29, malam 30 kan apakah bulan ini akan genap 30 atau cuma 29. Kan lihatnya tanggal 29, Pak. Karena dalam Islam itu hanya ada 2. Kalau sebulan enggak 29, 30. Cuman itu saja. Makanya sudah malam ke-30, ya kan? Malam ke-30 kita sudah melihat hilal. Kalau nanti hilal muncul berarti malam ke-30, hari ke-30 enggak ada. Berarti sudah masuk hari bulan berikutnya. Tapi kalau malam ke-30 kok belum muncul hilal, maka berarti digenapkan bulan ini menjadi 30. Mubeng apa? Paham ya? Paham ya? Nah, maka ketika kita sudah melihat hilal, maka berarti hanya 29. Tapi kalau belum berarti 30. Dan Indonesia melihat hilal lebih dahulu, mengobservasi hilal lebih dahulu 4 jam lebih dahulu daripada Arab Saudi. Sehingga Arab Saudi itu mengobservasi hilal 4 jam belakangan. Kemungkinan umurnya hilal lebih tua. Makanya kalau kelihatan lebih dahulu wajar, paham? Jadi jangan, soalnya ada ustadz yang ceramah di satu forum, saya ada di situ. Dia menyampaikan logika saja ibu-ibu. Sekarang Indonesia 4 jam lebih dahulu, kok lebarannya belakang ini enggak logis. Dia enggak logis. Karena apa? Karena makainya bukan matahari, pakainya bulan. Ini ukurannya adalah munculnya hilal. Yang kedua, alasannya kata para ulama, sekarang kalau puasa 9 Dzulhijjah itu harus dikaitkan dengan wukufnya di Arafah. Sekarang kata para ulama, bagaimana dengan negeri yang timurnya Mekah yang selisihnya 12 jam? Ya. Paham? Selisihnya 12 jam. Jadi kan nanti di Arab Saudi itu misalkan hari besok Arab Saudi kan puasanya Sabtu. Misalkan berarti kan wukufnya hari Sabtu pagi, ya kan? Pagi menjelang siang. Itu mulai wukufnya. Nah, sedangkan malam Sabtu itu berarti hari Jumat sudah maghrib. Berarti itu malam miliknya Sabtu, paham? Malam Sabtu itu Saudi baru malam Sabtu, di mana besok paginya menjelang siang baru mulai wukuf di waktu duha, maka sedangkan di timur 12 jam lebih awal itu sudah terbit fajar di hari Sabtu. Berarti mereka sedang berpuasa Arafah. Sedangkan mereka terbit fajar itu kota Mekah baru terbenam matahari di hari Sabtu, di malam Sabtu. Paham? Berarti mereka belum wukuf, sedangkan 12 jam lebih awal sudah puasa Arafah. Berarti kan nggak nyambung. Paham? Berarti mereka puasa, wukufnya belum dilaksanakan. Paham? Itu menunjukkan bahwa Yaumu Arafah lebih dekat kepada penanggalan 9 Dzulhijjah. Cuman kalau di Saudi terjadi pula wukuf di Arafah. Buktinya, andaikan kita di Saudi, di Mekah itu lebaran, kemudian ada di tempat lain itu sedang puasa haram hukumnya karena sudah lebaran, tentunya Rasulullah dulu memberitahu ketika di kota Mekah sudah wukuf, sudah lebaran, maka di tempat lain tidak boleh puasa 9 Rajab. Padahal kemungkinan bisa terjadi. Paham? Paham tidak? Paham. Kenapa? Karena akses informasi tidak seperti sekarang. Paham? Kalau sekarang kan bisa kita lihat video Saudi, kota Mekah, Masjidil Haram sedang ngapain, terjadi apa, bergerak, itu kita bisa live itu. Tapi dulu nggak bisa itu. Informasi di kota Mekah untuk sampai ke Syam itu butuh waktu sekitar 1 bulan perjalanan. Gimana cara menyampaikan kalau sudah terjadi hilal? Kan sulit. Maka berarti setiap wilayah melihat masing-masing. Kemudian puasa Arafah juga dilakukan Rasulullah jauh sebelum haji dilakukan. Rasulullah dan para sahabat haji mulai tahun ke-9 Hijriah dan tahun ke-10 Hijriah. Sahabat Abu Bakar dan Ali tahun ke-9 dilaksanakan haji. Sedangkan Rasulullah haji di tahun ke-10.
Padahal sebelumnya di kota Mekah dan di Madinah Rasulullah sudah puasa Arafah. Padahal nggak ada wukuf di Arafah karena haji belum dilaksanakan. Artinya bahkan Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Maka andaikan mereka wukuf atau haji pun pasti hajinya tidak sesuai dengan sunnah. Maka ini menunjukkan bahwa Yaumul Arafah sangat dikuatkan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Perkara terjadi wukuf atau tidak, maka hari Arafah masing-masing matlaq wilayah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apalagi ada satu riwayat athar tentang Ummu Fadil yang menyuruh Quraib untuk menuju kota Syam. Ketika sampai di Syam, ternyata di sana muncul hilal malam Sabtu. Sampai pulang ke kota Madinah ditanya Ibnu Abbas, "Kamu di Syam hilalnya kapan?" Kata Quraib, "Malam Jumat ya Abdullah bin Abbas." Maka Abdullah mengatakan, "Kami di Madinah malam Sabtu." Quraib bertanya, "Kenapa engkau tidak ikuti malam Jumat?" Pertama, nggak mungkin, informasi nggak bisa didapatkan dengan cepat. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, "La, tidak. Hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada. Sebenarnya ada beberapa riwayat yang lain, tapi temanya saya lupa, bukan ini ya. Kita temanya tentang alam barzah. Jadi belum pengajian kita ini Ibu ya. Kita baru pendahuluan sudah hampir 1 jam. Jamaah dimuliakan Allah, kita akan berbicara tentang alam yang akan kita semua pasti akan singgahi, yang disebut dengan Baitul Wahdah, rumah kesendirian. Baitul Hurbah, rumah keterasingan. Kenapa? Karena kita akan sendirian. Kita akan terasing di sana. Karena tidak ada satupun secinta-cinta pasangan hidupnya mau menemani. Saya itu sangat mencintai istri saya, tapi saya nggak sanggup menemani di kuburan. Berat. Maka itulah yang disebut dengan Baitul Wahdah, rumah kesendirian. Hanya amal yang akan menemani dirinya di alam barzah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan alam barzah itu penuh dengan kenikmatan. Senikmat malam pengantin. Pernah merasakan malam pengantin Ibu? Nikmat atau menderita? Jangan-jangan malam pertamanya menderita. Lu ada itu malam pertama menderita, ada. Ada seorang suami nangis gara-gara istrinya di malam pertama tidak mau melayani, tapi ternyata istrinya bermasalah. Bermasalah karena LGBT, Ibu ya. Ternyata suka sesama jenis. Itu terjadi. Maka itu berarti malam pertama yang penuh dengan kesan buruk. Kesannya buruk. Tapi ada malam pertama yang penuh dengan kesan kebaikan. Saya ingat betul ya, bagaimana malam pertama itu terjadi dengan istri saya, almarhumah rahimahullah. Dengan beliau ketika saya malam pertama, saya masuk ba'da isya kira-kira 7:30 lebih. Tahu-tahu adzan subuh Ibu. Betul, tanpa sadar saya. Loh, kok wis adzan ya? Dia kata, "Oh, Mas, sudah adzan." Padahal kayaknya baru saja masuk ke kamar. Itulah kenikmatan itu terasa singkat. Makanya ketika Syekh Utsaimin ditanya, "Wahai Syekh, apakah betul riwayat hadis yang menyebutkan bahwa menunggu di alam barzah itu seperti menunggu baina dhuhri wal asar, seperti zuhur dengan asar?" Maka beliau mengatakan, "Aku tidak pernah mendapati hadis yang sahih kuat berkaitan dengan masalah itu." Ya. Maka coba diteliti tentang hadis-hadis tersebut. Tetapi ingatlah, kata beliau, sesungguhnya kenikmatan itu membuat waktu terasa singkat. Bayangkan, nikmat yang luar biasa itu akan membuat waktu terasa singkat. Anak-anak kecil itu kalau main game, iya atau tidak Ibu? Dia sudah pegang HP, atau nggak usah anak kecil lah, mbak-mbak, ibu-ibu itu, ya, yang generasi Gen Z itu. Ya. Kalau saya kan generasi nggak tahu tahun berapa. Saya itu generasi 80-an itu berarti generasi apa? Ada yang generasi 90, 2000, kemudian Gen Z itu 2000 ya, lahir 2000-an. Kalau lahir 90-an generasi milenial. Kalau lahir 80-an itu generasi apa?
Generasi Mandra atau Benyamin S ya. Nah, generasi sebelum. Kalau ibu-ibu ini generasi Amitabh Bachchan mungkin ya. Nah, maka artinya ketika mereka pegang HP udah lupa ibu. Tahu-tahu subuh padahal mulai pegang HP ba'da isya. Tidak terasa dia dibius dengan melihat baju, pakaian, semua dilihat semua. Padahal ranggi duit tuku orang. Ini mau nonton iklan, kan? Sudah habiskan waktu. Kadang-kadang bapak-bapak lihat mobil, CR-V yang agak murah mana ya? Ini dilihat semuanya. CR-V kemahalan. Coba apa Pajero dilihat. Saya mahal. Kemudian macam-macam. Wah ini kurang bagus. Ditanya, gede orang. Sudah nanti saja kalau sudah punya duit baru dicari. Habiskan waktu. Ya, itu tidak terasa. Apalagi nonton video-video pendek yang ada di Instagram itu. Betul. Makanya yang punya Instagram manfaatkan untuk kebaikan silahkan. Tapi kalau enggak mampu, kok malah setiap punya Instagram malah nonton video yang tersedia di sana kan? Namanya Instagram dibuka itu pasti ada banyak video orang yang ditawarkan untuk ditonton. Opo to nih Mike Tyson tinju dibuka. Apa ini? Kok Ayuman sopo to iki? Dibuka. Kan lo ini ganteng sekali siapa ini buka. Terus macam bajunya bagus dibuka. Sudah, lama-lama habis waktunya. Maka inilah yang kemudian bagaimana kita mengoptimalkan waktu yang kita miliki untuk betul-betul mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, tadi saya menerangkan apa? Lupa saya. Apa? Bainad dhuhri wal asar, yaitu waktu seperti zuhur dan asar. Waktunya singkat. Bagaimana tidak singkat? Tidurnya seperti tidurnya pengantin, sangat indah. Allah lapangkan kuburannya seluas mata memandang. Itu bagi keadaan orang-orang yang soleh. Tapi mereka keadaan orang-orang yang toleh, orang-orang yang kedoliman, penuh dengan kedoliman, maka Allah akan sempitkan kuburannya. Meskipun nanti ada tahapan-tahapan bagaimana kita di alam barzakh. Tahapan pertama ketika roh dicabut dulu. Secara singkat saya sampaikan dalam beberapa riwayat, tapi saya simpulkan saja waktunya. Tadi kelamaan mukadimah itu ya. Pertama yaitu ketika roh itu hendak dicabut. Maka kata para ulama, jika roh itu orang yang buruk, dalam riwayat disebutkan, maka roh itu akan menyebar ke seluruh tubuh dan dia mengikat ruhnya dengan jasadnya kuat-kuat. Kenapa? Karena tidak ingin dicabut. Dia ingin mendapatkan kesempatan untuk remedi, untuk menjalankan ujian dalam kehidupan dunia ini, untuk memperbaiki kualitas hidupnya yang buruk. Maka dia ingin mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya. Maka dia tidak ingin dicabut. Tetapi orang kalau mau dicabut nyawanya, itu malaikat akan mengelilinginya. Antara malaikat adab dengan malaikat rahmat. Jika orang itu soleh, maka malaikat rahmat mendatangi mereka di sisinya dengan membawa kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kain kafan itu sudah dibubuhi minyak yang begitu harum. Maka malaikat rahmat berusaha untuk mengambil ruh tersebut setelah dicabut oleh malaikat maut. Yang mencabut malaikat maut, kemudian yang membawa ke langit menghadap Allah, itu adalah malaikat rahmat. Ketika ruh itu baik, maka kemudian ditarik oleh malaikat maut. Malaikat maut itu ditarik dan keluarnya seperti keluarnya air dari teko. Sebagian para ulama menyebutkan. Tetapi bagaimanapun innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu pasti ada sakarat dan berat sakarat. Kenapa kematian itu harus ada sakarat? Rasulullah SAW ketika meninggal juga dalam keadaan luar biasa. Maka inilah sakarat. Sakarat itu salah satu fungsinya kata para ulama untuk menggugurkan dosa-dosa yang masih ada. Kalaupun orang soleh seperti para orang-orang soleh, para ulama bahkan anbiya, sakarat itu adalah untuk menaikkan derajat mereka, untuk menaikkan derajat mereka. Kalau model-model kita yang menggugurkan dosa-dosa,
Kalau ternyata masih ada, nanti ada tahapan-tahapan lain untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya lebih baik digugurkan dosa kita itu ketika kita hidup. Dengan apa? Dengan istighfar. Karena begini, istighfar itu menghapus dosa-dosa kita. Berwudu juga menggugurkan dosa-dosa kita. Bertaubat juga menggugurkan dosa-dosa kita. Dan amal-amal soleh yang punya tujuan-tujuan khusus seperti Saumu Arafah, yukaffiru as-sanatain al-madiyah wal mustaqbalah, bahwa puasa Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makanya amalkanlah amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, daripada kita berat nanti sakaratul maut, daripada kita berat nanti di himpitan kubur, daripada kita berat nanti di alam barzah, daripada kita berat nanti di alam akhirat, dan kita berat nanti di sirat, di atas jembatan. Itu berat tidaknya sesuai dengan dosa yang masih menempel. Kalau ternyata masih banyak nyemplung seingat rokok, kan itu jauh lebih mengerikan. Maka kita berbanyak istighfar, terutama di waktu-waktu yang memang dianjurkan kita beristighfar, seperti waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri penduduk surga itu adalah ketika di waktu sahur mereka beristighfar. Makanya kalau kita di waktu sahur jarang istighfar, berarti kita telah kehilangan sifat penduduk surga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Salah satu sifat penduduk surga yang lain adalah kita berinfak di kala lapang maupun sempit. Kalau kita di kala lapang abot berinfak, apalagi di kala sempit, berarti kita telah kehilangan sifat dari penduduk ahli surga. Atau dalam ayat lain disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu ciri penduduk surga adalah mereka yang sholatnya khusyuk. Sekarang jadi pertanyaan, apakah sholat kita khusyuk? Sudah nonton Ibu? Oh tidak ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Apakah zakat kita sudah kita tunaikan? Jangan-jangan kita tidak tahu fikih zakat. Jangan-jangan harta kita zakati sekali, habis itu 10 tahun nggak kita zakati. Jangan-jangan kita nggak tahu kalau pertanian itu ada zakatnya. Jangan-jangan kos-kosan yang menghasilkan duit itu harus kita zakati. Jangan-jangan kita nggak tahu kalau perdagangan yang kita lakukan itu ada perhitungan zakatnya. Maka semua itu kita kemudian muhasabah. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita kehilangan sifat penduduk surga, yaitu yang senantiasa kita untuk menunaikan zakat. Kemudian apalagi penduduk surga? Ciri-cirinya dalam surah Al-Mu'minun. Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim yuhafidun. Yang mereka terhadap farji-farji mereka, kemaluan mereka, itu mereka menjaganya. Tidak berzina, tidak selingkuh, macam-macam, itu kita jaga. Wa anil lagwi mu'ridun. Dan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna, mereka meninggalkannya. Nah, sekarang kita itu hal-hal yang nggak berguna kira-kira tinggalkan atau tidak? Main game itu bermanfaat atau tidak? Ada ibu-ibu main game sukanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya itu makanya bersyukur betul itu. Allah menciptakan para ibu-ibu itu nggak suka game. Coba saya nggak habis berpikir, kalau andaikan ada perempuan ibu-ibu suka main game, keter anak kabeh. Betul atau tidak? Untungnya bapak-bapak saja itu, bukan ibu-ibu. Saya tuh heran, saya pernah diajak di kota Makassar. Saya dijemput oleh seseorang, kemudian saya diajak makan. Yang jemput saya itu umurnya kira-kira perkiraan saya 55. Sudah punya anak itu, sudah ubanan. Nunggu antri makan, biasanya seharusnya tamu itu ajak ngobrol. Enggak, dia main game di depan saya. Ya Allah, ya salam, ini main game. Udah umur 55 main game. Main gamenya tuh naik turun tuh loh. Kotak-kotak naik turun. Ya Allah. Kalau saya waktu itu nggak malu menasihati Allah, mas, wis arep mati dadak kakean main game. Makanya ini sifat-sifat penduduk surga yang wa anil lagwi mu'ridun, segala hal yang lagho, yang melampaui batas, yang tidak bermanfaat ya kita tinggalkan. Maka kita mencari sifat-sifat yang melekat pada diri kita, yang itu merupakan sifat-sifat penghuni surga.
Kapan-kapan kita bahas sifat-sifat penghuni surga dan kita berusaha untuk meraih itu sehingga kita disebut rijalul akhirah yamshuna ala wajhil ard, penduduk surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Kenapa? Sifat-sifat itu ada pada dirinya, yaitu sifat-sifat penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika dibawa roh itu dibawa oleh malaikat rahmat menuju Allah, maka ketika naik ke langit, maka penduduk langit mengatakan, bau harum siapa ini? Begitu wangi, begitu harum, begitu indah. Maka minta dibukakan pintu langit. Maka kemudian dibukakan oleh malaikat. Sampai langit kedua, langit ketujuh. Lalu kemudian menghadap Allah. Dan Allah katakan, kembalikan dia ruhnya ke jasadnya. Maka ruhnya pun dibawa. Setelah jasadnya itu kemudian dikuburkan, baru ruhnya kemudian dikembalikan dan ditanya 3 perkara. Itu proses urutannya. Tetapi sebelum ditanya nanti ada himpitan kubur. Nah, sekarang sedangkan ruhnya orang-orang yang buruk, ketika dicabut, itu malaikat adab yang akan menampung ruhnya. Dan malaikat adab membawa kain kafan dari neraka jahanam. Burung-burung sudah mengerikan. Makanya ketika melihat malaikat adab, malaikat maut pun mencabut dengan begitu kasar. Maka ruh itu berpegangan kepada seluruh jasadnya, dia tidak mau keluar. Sehingga malaikat maut memaksanya, yang kata Rasulullah ketika dicabut paksa, itu seperti mencabut besi panas yang dililitkan kain basah. Maka ketika dicabut, bahasa orang sekarang brodoli itu kain. Karena dicabut paksa. Begitulah kondisi orang yang meninggal dalam keadaan penuh dengan dosa dan kezaliman. Maka ketika dicabut paksa, maka seluruh urat-uratnya terputus, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beratnya orang yang buruk dalam kehidupannya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Begitu pula kemudian dipakaikanlah kain kafan kepada ruhnya. Karena yang dipakaikan kain kafan ada 2, jasadnya dan ruhnya. Kalau jasadnya mungkin dikasih minyak wangi, dikasih kain putih yang mahal, bludru misalkan. Tetapi ruhnya dipakaikan kain kafan dari neraka jahanam. Maka kemudian dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit menghadap Allah, tapi ternyata langit tidak membukakan pintu karena baunya sangat busuk, baunya sangat buruk dan keadaannya tidak menyenangkan. Maka malaikat diperintahkan mengembalikan ke jasadnya. Maka dalam satu riwayat disebutkan malaikat melemparnya, bukan dibawa ke dunia, bukan, dilempar dari langit itu sampai ke bumi, dilempar menghantam bumi. Bayangkan, itu ruhnya orang-orang buruk. Baru kemudian dia akan melihat jasadnya sedang dimandikan, sedang dikafani, kemudian sedang dibawa ke bukan tempat peristirahatan. Ya, paham? Belum tentu istirahat. Karena ada satu riwayat ketika terjadi prosesi pemakaman, ada seorang sahabat mengatakan, sungguh telah engkau beristirahat dengan tenang. Kepada si mayit ini mengatakan, maka Rasulullah protes. Bagaimana engkau tahu kalau orang itu sudah istirahat? Memangnya kalau dikebuki istirahat? Kan enggak. Maka dari mana engkau tahu orang itu istirahat? Maka orang itu terdiam dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang istirahat itu adalah orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kita berusaha meninggal dalam keadaan sudah diampuni dosanya oleh Allah. Baru tempat kita di alam barzah itulah istirahat. Sehingga dikatakan dalam riwayat, istirahatlah seperti istirahatnya pengantin baru di malam pertama. Tes kemutan ibu-ibu. Tes kemutan ombutan. Masih ingat Bapak-bapak? Waduh, berat ya. Saya aja masih ingat sangat detail ini. Cuman ya karena mengesankan yang baik ya. Rakelingan berarti ranggagas ya. La jama'a dimuliakan Allah, maka artinya bahwa ketika ruhnya dibawa, maka jasadnya dibawa, mau tidak dikuburkan, maka apa yang terjadi? Ruh tadi mengatakan, celaka, waihak, celaka engkau, mau kamu bawa kemana aku ini? Ya. Kenapa? Karena dia tahu akan dimasukkan ke alam barzah. Maka dia katakan, celaka, jangan kau bawa, karena akan disiksa dia dengan jasadnya itu akan dipersatukan kembali dan Allah akan siksa. Celaka. Tetapi ruh orang yang baik ketika
dicabut sudah dalam keadaan menyenangkan, di mana Allah kain kafan dari surga menutupi ruhnya, kemudian dibawa ke langit, kemudian menghadap Allah, lalu kemudian dikembalikan. Maka ketika dia sudah diperlihatkan ketika menjelang sakaratul maut, itu kan Allah sudah perlihatkan keadaan kehidupan yang akan datang. Tentang melihat keadaan kehidupan yang menyenangkan dia akan datang, maka dia ingin segera meninggal. Dan ketika dibawa ke alam barzakh, maka orang yang telah meninggal ruhnya melihat keadaan seperti itu, dia melihat siapa yang bertakziah, dia siapa yang membawa, dia melihat itu, maka dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku. Kenapa? Karena dia ingin segera dikuburkan agar mendapatkan nikmat fil barzakh, kenikmatan di alam barzakh. Makanya kita mohon nikmat itu di 3 tempat. Nikmat fid dunya, wa nikmat fil barzakh, wa nikmat fil akhirah. Nikmat dunia, nikmat di alam barzakh, dan nikmat di akhirat. Nah, maka itu permintaan kita. Nah, maka setelah disegerakan masuk ke alam barzakh, maka semua orang akan dihimpit kuburan. Ya, itu keadaan di alam barzakh. Maka ada satu riwayat di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, hadzal ladzi taharraka lahu 'arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhammatan thumma farrija anhu. Maka kata Rasulullah SAW, inilah orang yang membuat arsy Allah bergetar. Bayangkan arsy Allah itu besarnya dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti hamparan padang gurun dengan khatam cincin. Jadi arsy Allah itu seluruh hamparan mata memandang yang begitu luas, nggak tahu tepinya di mana. Dengan kursinya Allah, kursinya itu seperti khatam cincin dengan arsy Allah. Sedangkan kursinya Allah kalau dibandingkan dengan seluruh langit 7 lapis ini, itu sama. Kursinya Allah itu seluas mata memandang, dengan 7 lapis langit itu seperti khatam cincin. Langit ke-7 dengan langit ke-6 sama seperti itu terus sampai perbandingan sampai langit pertama. Maka arsy Allah yang begitu agung, begitu besar, itu bergetar atas kematian seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibu? Sa'ad. Ya. Itu kematian Sa'ad menggetarkan arsy. Dan tidak hanya itu, wa futihat lahu abwabus sama. Semua langit terbuka. Kematiannya, langit langsung terbuka untuk menyambut ruhnya Sa'ad. Ya. Kemudian wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan kematiannya ruhnya itu dipersaksikan 70.000 malaikat. Lu bayangkan. Berarti kan mulia benar ini sahabat, betul atau tidak? Yang dia beramal hanya 7 tahun ini. Sejak dia masuk Islam, wafat itu kurun waktunya cuma 7 tahun. 7 tahun tapi amalnya luar biasa. Makanya nggak usah pesimis ya, kita menyesal mungkin umur kita dulu banyak kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, tapi umur sisa ini manfaatkan potensi untuk melakukan pelonjakan yang luar biasa. Salah satunya sedih, menangis, menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan, itu membuat hati kita lebih khusyuk dalam beribadah, membuat kita lebih mengharapkan keridhaan Allah, mengampuni dosa-dosa kita. Itulah yang akan meningkatkan kualitas pahala yang kita lakukan, yang kita akan dapatkan. Kemudian laqad dhammatan thumma farrija anhu. Maka andaikan ya, namun kata Rasulullah, laqad, dan sungguh, dhammatan thumma farrija anhu, dia pun masih dihimpit kubur itu. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz ini tetap dihimpit kubur. Meskipun himpitan kubur itu ada ulama penafsiran beda-beda. Ada yang mengatakan himpitannya adalah himpitan kasih sayang. Sebagaimana kita berasal dari tanah, lalu kembali ke tanah, seperti anak yang lepas dari ibunya, maka ketika kembali, maka dipeluk oleh ibunya. Itulah himpitan yang dimaksud. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh jumhur ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah himpitan meremukkan atau himpitan yang membuat beratnya orang tersebut. Karena kalau dikatakan himpitan kasih sayang, ini enggak sejalan dengan kontradiksi dengan apa saat ini yang dia diberikan kemuliaan seperti itu, tapi masih dihimpit pula. Berarti kan himpitan ini ya sesuatu yang berat.
Tetapi berat ringannya himpitan itu tergantung dari amal masing-masing. Kalau amalnya baik maka himpitannya tidak begitu berat. Tapi kalau amalnya buruk, dalam satu riwayat himpitan itu sampai tulang-tulangnya saling bersilangan. Ya. Jadi meremukkan tulang-tulangnya sampai keretek-keretek lah kalau bukan apa namanya. Tapi ya pokoknya berat lah. Saya nggak bisa membayangkan. Dan artinya begitu berat. Itu himpitan yang akan dialami oleh makhluk Allah pertama kali masuk ke alam barzah. Makanya kita berdoa kepada Allah agar diringankan himpitan kuburnya. Nah, setelah dihimpit kubur, maka akan datang makhluk yang menemaninya, yang makhluk ini bisa dalam keadaan yang sangat rupawan dan bisa dalam keadaan yang sangat buruk rupa dan bau busuknya. Tergantung dari amalnya. Kalau orang itu amalnya soleh, maka yang menemani adalah orang yang rupawan yang baik. Tapi kalau orang yang buruk keadaannya, perangainya, perilakunya, maka yang menemani pun orang yang dalam keadaan yang sangat buruk, busuk pun pula baunya. Maka itulah keadaan yang sangat mengerikan. Baru kemudian malaikat Mungkar dan Nangkir akan mendatanginya, mendudukinya, dan akan bertanya 3 perkara. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuka. Meskipun beberapa riwayat ada redaksi yang berbeda, tapi intinya sama. Ditanya 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini bukan dengan hafalan. Paham? Bukan dengan, oh tenang Pak Ustadz, kalau pun hafal, Tuhan saya Allah, Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam, selesai. Oh tidak. Menjawabnya adalah dengan amal perbuatan. Karena begini, berapa banyak orang yang sudah hafal, bahkan sebulan sebelum nikah sudah dihafalkan. Qabiltu nikahaha wa taswijaha fulana binti fulan bimahrin adawatis salat taksid. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar seperangkat alat salat dibayar cicil misalkan ya. Taksid kan cicil. Nah, dia ketika mengucapkan itu sudah dihafal, tapi ketika keadaan di mana banyak orang kemudian disalimi oleh calon mertua, apalagi seremetannya kuat kan gitu kan. Oh, itu tanda bahwa hati-hati anakku, Bu. Kalau bahasa tubuhnya itu hati-hati anakku, Bu. Sio-sio. Ya, itu remetannya kuat. Ini bukan mertua saya dulu meremet saya kuat, enggak ya. Pelan saja. Tapi ini contoh. Artinya ketika sampai di sana grogi, dan grogi itu melupakan semua hafalan dia. Betul atau tidak? Pernah grogi? Pernah grogi atau tidak? Enggak pernah. Alhamdulillah kalau enggak pernah. Saya aja pernah grogi ya. Betul. Nah, ini tentang bagaimana groginya orang itu bisa menghilang, apalagi didatangi malaikat Mungkar dan Nakir. Keadaan gelap, malaikat begitu berat, berwajah biru dan berwajah hitam. Bayangkan, mengerikan. Kemudian bertanya dengan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Itu kemudian jawab dengan lancar itu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum wa tabbithum, dan istighfarkan saudara-saudara kalian. Jadi Rasulullah setelah mengubur jenazah itu meminta kita yang hadir itu untuk mengistighfarkan terus orang tersebut. Ya Allah, ampunilah, ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afifafu anhu. Kemudian doakan agar orang itu dikuatkan, tabbithu, agar dia dikuatkan lisannya untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat untuk bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir. Dan ingat bahwa di alam kubur itu ada pengacara. Ya, ada pengacara. Maka jadikan diri kita punya pengacara ketika masuk di alam barzah. Siapa pengacara kita? Surah Al-Mulk, Ibu-ibu. Paham? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya inilah keistimewaan surah Al-Mulk. Surah yang akan menjadi pengacara kita. Dalam riwayat disebutkan surah Al-Mulk akan menjadikan dirinya pembela orang yang menjadi sahibnya. Sahibu surah Al-Mulk. Ketika di dunia dia membaca surah Al-Mulk, mentadaburinya, berusaha mengamalkannya, dan dia menjadi sahibnya. Namanya sahib itu sering bersamanya. Berarti paling tidak sering dibaca. Tidak harus tiap malam. Syukur bisa tiap malam atau tiap pagi atau tiap siang, silakan. Karena riwayat harus tiap malam
sebelum tidur Rasulullah melakukan itu, riwayatnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi membacanya ya itu sahih. Artinya silahkan mau dibaca tiap malam boleh, tiap sebelum tidur boleh, tiap mau tidur siang juga boleh. Yang penting jadikan sahib kita itu adalah surah Al-Mulk. Maka surah Al-Mulk itu akan menjadi benteng baginya, junnah bagi dia dari malaikat adab di alam barzah. Bahkan tugas surah Al-Mulk ini akan selesai kalau orang itu sudah masuk ke dalam surga. Rapina ibu, dapat pengacara gratis. Tapi dengan perjuangan di dunia, jadikan surah Al-Mulk itu adalah sahib kita. Maka insya Allah kita akan selamat di alam barzah. Ingat, alam barzah alam yang sangat mengerikan. Ini adalah awal dari kehidupan kita, perantara antara alam dunia dengan alam akhirat, itu alam barzah. Dan di alam barzah, siksaan itu lebih kepada ruhiyah daripada jasad, menurut pendapat sebagian ulama. Tapi kalau di dunia, siksaan itu lebih banyak kepada jasad, betul atau tidak? Ya, sakit gigi, mumet sirai, kan itu kan. Nah, daripada psikisnya itu akan lebih banyak fisiknya. Nah, tetapi di alam barzah itu lebih banyak psikisnya atau ruhiyahnya. Itu yang akan disiksa oleh Allah. Meskipun kadang jasadnya juga disiksa. Dan Allah tunjukkan penyiksaan jasad itu kepada orang yang masih hidup. Ada di Jakarta itu seorang yang habis dikuburkan, ternyata hari itu yang meninggal 2 orang. Di tempat makbarah tersebut, ternyata dia salah lubang masuk. Paham? Yang menunjukkan keliru, sudah dikuburkan, ini di Jakarta. Dan ini kisah nyata. Belum lama terjadi. Ketika sudah dikuburkan, lalu habis itu yang mayit yang kedua datang. Loh, ini kok sudah dipakai? Lah gimana? Ini seharusnya di sana, bukan di sini. Ini punya saya, ini sampingnya ini adalah kerabatnya. Ini kita jejerkan begitu. Akhirnya apa? Protes. Dibongkar. Keluarga yang sudah ngubur minta jangan dibongkar, Pak. Kasihan ini sudah dikuburkan. Nggak bisa, saya nggak mau. Tetap dibongkar. Akhirnya dibongkar. Baru beberapa saat dibongkar, kayu yang menutupinya. Ya kan biasanya ada kayunya yang menutup kan sebelum tanah langsung itu kan kayu menutup. Itu sudah hangus terbakar. Bayangkan. Kemudian kain kafannya sudah gosong semua, tubuhnya gosong. Padahal orang itu, kata orang yang hadir, rajin puasa sunnah. Jidatnya sampai hitam, jenggotnya juga panjang. Ya. Tetapi kenapa bisa disiksa seperti itu? Ketika ditanya oleh salah seorang, kenapa dia begitu? Lalu ada seorang ustadz ya di Jakarta ditanya, apa pekerjaannya? Dia manajer di bank konvensional. Ya. Maka kata beliau, wallahi bisa jadi karena sebab hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makanya hati-hati dengan hal yang haram dalam kehidupan kita. Ada, silahkan buka di internet, itu akan muncul jenazah di Jakarta. Itu sudah sangat viral di sekitar Jakarta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi yang jelas itu keadaan yang mengerikan. Itu Allah tunjukkan jasad. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau jasadnya sudah dicaplok buaya, sudah jadi daging buaya, sudah hilang, apakah dia bisa disiksa? Maka jawab kata Syekh Utsaimin, bukankah ketika engkau tidur pernah merasa tersiksa dalam mimpimu? Ya atau tidak? Kita mimpi dioyak-oyak kiri loro atau tidak? Loro itu. Jatuh dari wit kambil loro. Bahkan saya pernah bermimpi, itu saya itu dalam mimpi saya itu kayak pinggang saya itu sakit luar biasa. Ternyata saya lihat dalam mimpi itu ada kayu yang menghimpit saya. Sampai ada orang sekitar saya bilang, tolong ini kayu disingkirkan. Enggak ada yang mendengarkan saya. Ini sakit ini tolong singkirkan. Ternyata ketika saya bangun, ternyata istri saya tidur kepalanya di pinggang saya. Betul Ibu. Jadi sakitnya fisik terbawa sampai mimpi. Artinya dalam mimpi itu kita bisa merasakan sakit. Maka ruhiyahnya juga sama. Maka di alam barzah pun Allah bisa menyiksa meskipun tinggal ruhnya, jasadnya nggak ada, mungkin sudah hilang atau hancur. Dikira kalau dibakar, disebar di mana-mana Allah tidak bisa menyiksa, Allah sanggup menyiksanya. Ruhnya saja Allah sanggup menyiksa. Tapi nanti di alam akhirat siksaan itu dua-duanya 100% berat. Apa? Ruhiyahnya dan juga jasadnya. Itu 100% siksaan. Makanya Allah katakan adzaban alima, adab yang sangat pedih. Itu lebih kepada ruhiyahnya. Dan adzaban syadidah lebih kepada fisiknya. Kepedihan itu begini. Contoh, kalau ada ibu-ibu, mohon maaf ya, seorang istri melihat suaminya selingkuh, kira-kira sakit hati enggak? Apa mumet siraya awake senut-senut kan enggak? Tapi kan perih di hati, jiwanya kan berontak sakit, ya atau tidak? Betul enggak ibu? Sakit. Sesakit apa ibu?
Di mana sakitnya? Di sini ya. Nah, maka berat. Nah, bagaimana tidak? Di neraka jahanam itu disebutkan dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan kenikmatan penduduk surga kepada penduduk neraka. Lu bayangkan, terkadang Allah akan perlihatkan, lo itulah penduduk surga. Ada yang mungkin lo ya sedang bercanda dengan bidadari-bidadari. Oh, Pak, ya? Sudah bisa membayangkan, Pak? Ya. Kemudian bercengkrama dengan istrinya, anak-anaknya, kumpul makan buah-buahan yang begitu nikmat, luar biasa mereka. Sedangkan dia disiksa, terus kon nonton sebuah kenikmatan surga. Itu kan loro hati ini luar biasa, itu paham? Itulah siksaan dari sisi ruhiyah, salah satunya. Meskipun nanti banyak cara Allah untuk menyiksa hamba tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab, karena sudah jam 9:04. Demikian yang dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum saya tutup dengan salam, satu saja kalau ada pertanyaan. Satu laki-laki, satu perempuan. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau dibaca ketika mau tidur, iya ada ayat-ayat yang tidak dibaca, Muawwidzat 3 surah trikul, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian ayat Al-Baqarah 5 ayat di ayat pertama, kemudian surah Al-Muluk, silahkan. Tapi kalau di luar itu ya silahkan baca saja surah Al-Muluk, demikian. Monggo ini panitia ya. Beda panitia soalnya. Monggo silahkan. Iya. Kenapa? Iya, iya. Iya, terima kasih. Wa iyyakum. Pertama, bersedekah untuk orang yang meninggal sangat dianjurkan. Dan ini fatwakan oleh banyak para ulama, 4 imam mazhab, bahwa itu sampai dan bersedekah. Cuman jangan lupakan diri sendiri. Paham? Maka kalau kita bersedekah, misalkan ya Allah ini sedekah saya dengan ibu saya yang sudah wafat. Tapi bapaknya jangan dilupakan ya. Tapi bapaknya masih hidup. Oh masih hidup. Oh beda, biar sedekah dulu sendiri ya. Nah maka sedekahlah atas nama diri kita dan orang yang sudah meninggal di antara kita. Yang kedua, bolehkah kita memotivasi diri kita? Karena betul al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Maka boleh kita motivasi karena begini. Dalam surah Yasin ayat 12 nanti silahkan dibaca. Tentang amal soleh yang dikerjakan anak-anaknya itu akan menjadi amal soleh bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya lah yang mendidiknya, yang mengajarkannya, yang mensekolahkannya, maka itu akan menjadi amal juga sebagai orang tua. Maka semakin banyak anak, semakin banyak amal soleh yang didapatkan ketika dia telah wafat. Maka itu menjadi motif saya, boleh. Amal saya sedang ditunggu oleh ibu saya di alam barzakh. Maka kita semangat untuk beramal. Itu juga saya bisa lakukan kepada anak-anak saya. Kamu ngaji, yang ngajari kamu itu ibu kamu. Ibu kamu setelah meninggal. Maka setiap kamu ngaji, ibumu dapat pahala. Kamu nggak ngaji, ibumu nggak dapat pahala. Saya gitu kan anak saya. Betul ya, boleh, tidak ada masalah. Bapak-bapak satu ada, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Karena di sana sedang wukuf. Iya.
Wah itu kalau itu nggak bisa. Nggak boleh. Kalau dia yakin puasa Arafah hari Sabtu, tanggal 10 Lebaran, nggak boleh dia puasa karena yakinnya hari Sabtu. Ya. Maka yang boleh itu dia yakin hari Sabtu, kebetulan hari Ahad nggak ada yang mengerjakan sholat Id, kemudian dia ikut sholat Id hari Senin, masih dibolehkan. Tapi kalau di hari Ahad cek puasa meneh supaya Arafahnya double jadi petang tahun digabus dosanya, ini nggak bisa. Dia harus yakin yang mana? Yakin yang mutlak mutlak tunggal, silahkan puasa hari Sabtu, hari Ahad Lebaran. Demikian. Oh ya. Ya. Ya pelan-pelan lah. Tapi kalau ternyata betul-betul nggak bisa, mudah-mudahan Allah memaafkan karena sudah mahdur, sudah udzur, sudah nggak mampu lagi untuk berlogis dengan benar. Demikian ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.